Untuk yang pertama, sistem gerak. Sistem gerak pada manusia. Next, Pak. Nah, sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi 4, rangka, sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Lanjut, Pak. Tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan terhubung satu sama lain melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada. Struktur tubuh manusia itu terbagi tulang, sambungan atau jaringan penghubung, dan otot. Prinsip-prinsip fisika digunakan untuk menyatakan tegangan mekanik pada tubuh dan gaya otot yang diperlukan untuk membagi tegangan-tegangan tersebut. Nah, fungsi rangka yang pertama memberikan bentuk pada tubuh, menopang tubuh, melindungi organ penting, alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel-sel darah. Next. Untuk rangka manusia itu terbagi dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Untuk rangka aksial sendiri itu ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Dan rangka apendikular itu terbagi tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, di sini ada gambar rangka tubuh manusia dari kepala hingga kaki. Nah, di bagian kepala itu namanya tulang tengkorak, yang di bagian bahu tulang selangka, tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, tulang hasta. Itu tampak dari bagian depan dan bagian belakangnya. Next, Pak. Nah, tulang itu terbagi dua, bentuk tulang dan jenis tulang. Nah, bentuk tulang itu ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang pipa sebagai contohnya paha, betis, dan lengan. Untuk tulang piping itu tulang rusuk, dada, dan kepala. Tulang pendek contohnya pegelangan, tangan, dan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Jenis tulang itu ada dua, tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan sebagai contoh hidung dan daun telinga. Untuk tulang sejati selain tulang rawan. Nah, tulang itu adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tekanan yang ada padanya. Investigasi pada tulang belakang bagian bawah yaitu ruas lumbar kelima dan skrum ke-1 atau L5-S1. Lanjutnya. Nah, di sini ada gambar tulang tengkorak beserta nama-namanya. Ada tulang umbun-umbun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, dan tulang hidung. Next. Next, Pak. Laser. Selanjutnya tulang bahu manusia. Nah, di tulang bahu ini ada tampak dari depan ada tulang rangka, selangka, dan tulang belikat. Tampak dari belakang ada tulang selangka juga dan tulang belikat. Next. Tulang anggota gerak manusia ada tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, untuk anggota gerak atas itu tangan dan anggota gerak bawah itu ada pada bagian kaki. Tulang next, Pak. Nah, di tulang punggung manusia itu ada tulang usus, tempat bekerja usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan acetabulum. Next, Pak. Next.
struktur tulang persendian. Nah, di sini ada bagian dalam tulang yang di dalamnya ada osteosit lacuna, canaliculi, salura cavers, peristum, pembuluh darah, tulang kompak, tuberculum. Dan di dalamnya itu ada peristum, tulang kompak, dan tulang spons. Next. Nah, jenis tulang itu ada tulang sejati dan tulang rawan. Untuk bentuknya seperti ini sebagai gambarnya. Terdapat perbedaan untuk bintik-bintiknya antara tulang sejati dan tulang rawan. Next, Pak. Nah, di sini ada perbedaan antara tulang rawan dan tulang sejati. Pada zat kapur, tulang rawan itu sedikit dan tulang sejati banyak. Pada zat perekat, tulang rawan itu banyak, tulang sejati itu sedikit. Jenis sel untuk tulang rawan itu kondrosit, untuk tulang sejati osteosit. Untuk sifatnya tulang rawan itu lentur dan tulang sejati tidak lentur. Sebagai contoh ya, daun telinga, hidung untuk tulang sejati selain tulang yang berada di daun telinga dan hidung, yaitu tulang tengkorak. Next. Selanjutnya sendi. Itu yang pertama komponen penunjang sendi. Ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan, hialin. Tipe persendian itu diastrosi untuk sendi hidup. Itu ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel. Selanjutnya artrosis, sendi mati itu terbagi menjadi dua, sikondrosis dan fibrosis. Dan yang terakhir afitosis, kaku. Next, Pak. Nah, di sini sinetrosis atau sendi mati yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya sambungan antar tulang tengkorak. Dan afiatrosis, simfibrosis atau sendi kaku, persendian kartilago, jaringan tersebut dan ligamen sehingga hanya memiliki sedikit gerakan. Contoh persendian tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada. Diastrosis yang digerak hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan bebas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Furkon. Baik, terima kasih Pak Rizky Afnan. Bisa digeser mungkin Pak Isur ke slide 26, 27. 27, Pak. Baik, saya lanjutkan. Namun sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Terdengar, Pak. Siap, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Pak Afnan. Otot manusia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa otot itu adalah alat gerak pasif yang berfungsi untuk menggerakkan rangka kita atau tulang pada manusia. Otot itu ada 3 jenis, yaitu otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Next. Pertama, otot polos. Ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Pertama, sel berbentuk gelendong dan berinti satu. Seperti yang pada gambar, ini merupakan gambar otot polos. Otot polos memiliki satu inti dan bekerjanya tak sadar. Kemudian,
menyusun sebagian besar organ dalam seperti ginjal, uretus, pencernaan, pernapasan, iris mata. Next, Pak Izu. Terus yang kedua ada otot jantung, yaitu sel berbentuk serabut anyaman yang bercabang dan memiliki banyak inti. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan gambar otot jantung. Dia memiliki banyak cabang, bercabang, seperti anyaman dan memiliki banyak inti. Bekerjanya tak sadar, involunter, atau sangat tahan lelah. Hanya terdapat pada organ jantung. Jadi otot jantung ini hanya ada pada organ jantung. Next. Terus yang ketiga adalah otot lurik. Di gambar ini merupakan bentuk otot lurik, di mana ciri-cirinya sebagai berikut: sel berbentuk silinder dan berinti banyak, tidak bercabang. Jadi bentuknya seperti silinder yang memanjang. Kemudian dia memiliki inti yang banyak. Di sini dapat terlihat dan tidak bercabang. Terdapat bagian terang dan bagian gelap. Kalau kita zoom di otot ini ada bagian terang dan ada bagian gelap. Menyusun otot rangka. Dan kerjanya sadar, secara sadar atau volunteer, tidak tahan lelah. Kita lanjut. Next. Kekuatan otot manusia. Otot manusia mempunyai kekuatan yang bergantung pada antara lain posisi anggota tubuh yang bekerja. Jadi posisi tubuh kita menentukan kekuatan otot kita. Pada saat kita berdiri dan pada saat kita duduk, kekuatan otot kita ya jelas berbeda. Terus arah gerakan manusia, ada vektor juga sesuai dengan arahnya. Terus perbedaan kekuatan antar bagian tubuh. Di bagian tubuh kita jelas berbeda antara bagian kaki misal dengan bagian tangan. Yang jelas kekuatannya dari otot itu berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda. Usia juga sangat mempengaruhi, yang tentunya usia muda dan usia yang sudah lumayan tua, di usia lanjut itu kekuatan ototnya berbeda. Daya tahan jaringan tubuh terhadap beban, ini juga sangat berpengaruh jaringan tubuh kita terhadap kekuatan otot kita. Next. Batasan gaya angkat normal yang diberikan oleh NIOSH. NIOSH ini merupakan instansi atau kantor yang ada di Amerika Serikat. Ini yang bertanggung jawab atas riset dan memberi rekomendasi bagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini ada batasan dari aspek psikofisik, terus biomekanik dan fisiologi. Batasan psikofisik adalah beban yang diangkat harus dapat diterima oleh 75% wanita dan 90% pria. Batasan biomekanik membatasi besarnya gaya tekan sebesar 3,4 kilonewton atau sebesar 770 lbs pada tulang punggung LS S1. Ini tulang punggung. Dan beban fisiologi membatasi keluarnya energi maksimum sebesar 2,2 sampai 4,7 kilokalori per menit. Jadi dari ketiga aspek ini, yang pertama biomekanika, ini membatasi gaya tekan maksimum pada tubuh kita. Terus fisiologi, energi maksimum yang dapat kita keluarkan setiap menitnya. Terus psikofisik, berat maksimum yang dapat kita terima, yaitu dapat diterima oleh 75% wanita dan 90% pria. Next. Sekarang kita pada gangguan pada sistem gerak manusia. Pertama, gangguan pada sistem rangka, itu ada gangguan fisik, ada fisiologis, ada gangguan persendian, ada gangguan tulang. Pertama kita gangguan fisik, ada fraktura, di situ fraktura itu patah tulang, terus ada green stick,
sama patah tulang, di mana sisi tulang lain yang tidak patah itu ikut menjadi rapuh. Terus ada comminuted, patah tulang atau hancur menjadi 3 bagian atau lebih. Ada gangguan fisiologis, ada rakitis, itu berupa tulang kaki melengkung membentuk huruf O atau X dan sebagainya. Terus ada mikrosefalus, gangguan pertumbuhan pada tulang tengkorak. Terus ada osteoporosis, penurunan massa tulang sehingga menyebabkan tulang itu menjadi rapuh. Gangguan persendian, di sini ada dislokasi berupa cedera ketika sendi kita dipaksa keluar dari posisi normal. Terus ada terkilir atau keseleo, ankilosis. Di sini gangguan sendi kita menjadi kaku, bahkan tulang-tulang saling melekat satu sama lain. Ada artritis, radang sendi. Gangguan pada tulang belakang, skoliosis, kistofis, lordosis. Di mana lordosis ini gangguan pada tulang belakang membengkok ke depan, kistofis membengkok ke belakang, skoliosis membengkok ke samping. Terus ada gangguan pada sistem otot. Yang pertama ada atrofi, itu kondisi ketika jaringan otot mengecil, otot kita mengecil secara tiba-tiba, itu atrofi. Terus hipertrofi, kebalikan dari atrofi, peningkatan massa otot, otot kita membesar. Ada hernia. Hernia itu adalah kondisi ketika organ di dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitar yang lemah. Terus ada tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh infeksi kuman yang berakibat otot kita menjadi kaku atau tegang. Distrofi otot, penyakit genetik yang menyebabkan lemahnya atau hilangnya massa otot. Terus yang terakhir ada miastenia gravis. Otot kita cepat lemah atau cepat lelah di bawah kontrol kesadaran tanpa kita sadari. Next. Lanjut, Bapak Izur. Halo. Ya, Pak. Ya, siap. Di sini ada posisi kerja tubuh kita. Kalau ditinjau dari fisika, banyak sebenarnya dari segi otot dan tulang yang bisa kita tinjau dari segi fisika. Misalnya pada tulang rawan, di situ tulang rawan kita seperti tulang telinga, itu sifatnya elastis. Dan pada persendian, misalnya sendi putar, di situ ada torsi yang bekerja, momen inersia, dan pada siku kita itu ada gerak rotasi, seperti itu. Dan ini merupakan analisis posisi kerja pada tubuh kita ketika kita mengangkat beban. Ketika kita mengangkat beban, yang bekerja, yang menerima gaya, di sini ada lengan bawah, terus lengan atas, ada tulang belakang, ada tulang paha, dan di sini sudah jelas. Ini saya ambil dari biomekanika. Di sini ketika kita mengangkat suatu beban, itu akan berefek pada otot kita dan tulang kita. Bisa kita lanjut? Nah, di sini telapak tangan, pada telapak tangan, ini beban kita yang kotak di sini.
gaya berat itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Pada telapak lengan atau lengan bawah di sini ada sudut elevasi kemiringan tangan kita dan ada SL panjang lengan. Kita lanjut. Terus pada lengan bawah ini sebenarnya sama, cuma lebih detail. Di sini ada sudut juga di atas kemiringan lengan kita dan ada panjang berupa SL2 dan ada lambda 2. Di situ 43% dari panjang keseluruhan. Yang secara matematis dapat kita rumuskan FY itu sama dengan FYW besar gaya berat yang di bawah ditambah WLA gaya berat pada lengan atas. Next, di sini lengan atas, di mana sigma FY gaya itu sama dengan 0 dan sigma F tidak ada gaya yang horizontal. Semuanya ada sudut elevasinya, bekerja secara miring. Dan di sini ada lambda 3, 43,6% dari panjang keseluruhan lengan atas. Di mana dalam secara matematis ini dapat dituliskan seperti ini. Terus ada punggung atau yang tadi saya sebut L5S1. Ini bagian tulang belakang yang paling utama menopang berat badan saat kita bekerja, baik berjalan, berdiri, bahkan duduk. Di sini SL4 merupakan panjang keseluruhan punggung kita. Terus ada lambda 4 itu 67% dari SL4. 67% dari panjang seluruh punggung. Di mana dapat kita tuliskan secara matematis MT sama dengan 2MS ditambah gaya berat T dikali lambda 4 dikali SL4 dikali sudut elevasinya. Next. Gaya otot pada spinar erector dirumuskan sebagai berikut. FM. Di sini FM gaya otot pada spinar erector dalam satuan Newton. Ini panjang lengan, momen otot spinar. F dikali E sama dengan M min FA kali D. FA ini gaya pada perut dan D jarak dari gaya perut ke punggung kita. L5S1 sebesar 0,11 meter. Next. Persamaan untuk mencari TA dan FA. Ini tekanan pada perut dan gaya pada perut kita. Persamaan secara matematis dapat kita cari sebagai berikut. Sehingga ditemukan gaya tekan kompresi pada punggung adalah FC sama dengan W total, berat total, dikalikan cos theta, besar sudut elevasinya, dikurangi FA, gaya pada perut, ditambah FM. Next. Ini miskonsepsi pada rangka yang sering terjadi pada ya terutama kita dan juga anak didik kita. Pertama, ini di indikator struktur dan fungsi rangka. Miskonsepsinya tulang panggul termasuk rangka aksial. Itu miskonsepsi. Yang benar adalah tulang panggul termasuk rangka apendikular. Terus yang kedua, sel-sel pembentuk tulang keras disebut osteoklas. Itu miskonsepsi. Yang benar adalah sel-sel pembentuk tulang keras disebut osteoblast. Next.
Terus mendeskripsikan struktur dan fungsi sendi. Ini saya baca satu-satu aja ya, di setiap indikatornya. Hubungan antar tulang tengkorak termasuk sendi kaku. Yang benar adalah hubungan antar tulang tengkorak termasuk sendi sinartrosis, artinya sendi mati. Next. Indikator mendeskripsikan struktur dan fungsi otot. Di sini miskonsepsi yang terjadi. Ciri-ciri otot jantung salah satunya adalah letak inti berada di pinggir. Yang benar adalah otot jantung, ciri-ciri otot jantung, sel berbentuk serabut anyaman yang bercabang dan memiliki banyak inti. Di sini juga perbedaan otot polos dan otot lurik, yaitu otot polos berinti banyak dan otot lurik berinti satu. Di sini kebalik, yang benar adalah otot polos dan otot lurik, yaitu otot polos berinti satu dan otot lurik berinti banyak. Next. Lanjut. Indikator menganalisis gangguan dan kelainan sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Di sini miskonsepsinya, Parkinson disebabkan oleh kelainan autorium. Di sini yang benar adalah Parkinson disebabkan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Terus ada kekurangan vitamin D dan hormon estrogen adalah penyebab penyakit rakitis. Kekurangan vitamin D dan hormon estrogen adalah penyebab penyakit tulang keropos. Beda antara rakitis dan tulang keropos. Tulang keropos itu osteoporosis, rakitis itu patah tulang yang mengakibatkan tulang itu melengkung. Terus skoliosis merupakan gangguan yang disebabkan oleh penurunan massa tulang. Ini yang benar adalah skoliosis merupakan gangguan yang disebabkan oleh infeksi tulang belakang. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya saya pasrahkan lagi kepada moderator dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, moderatornya siapa? Moderatornya silakan. Pak Afnan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan hasil presentasi kami? Ya. Baik, Ibu Prania, silakan. Silakan acungkan tangan dulu. Silakan acungkan tangan dulu, baru bertanya. Ya, kita adakan 2 termin. Termin pertama 5 pertanyaan dulu, silakan. Ya, silakan. Ya, Silakan. terima kasih. Terima kasih yang diberikan. Yang saya tanyakan ada 2 hal, tapi ini berkaitan. Di saat kita bergerak, misalkan di lengan, ditekuk, otomatis sendi kita kan sedang bekerja. Nah, kalau sendi ini terus secara terus-menerus bekerja, otomatis kan terjadi gesekan. Nah, setahu saya di dalam sendi kita itu terdapat pelumas, cairan pelumas. Nah, yang mau saya tanyakan, bahan penyusun dari cairan pelumas itu apa ya? Bahan utamanya air atau protein atau apa? Kemudian saat saya atau mungkin orang lain juga pernah merasakan saat saya kurang minum itu bagian tulang pinggang terasa sakit. Nah, apakah ada kaitan antara air dengan tulang pinggang? Sebab sakitnya kok di tulang pinggang bukan di bagian yang lainnya begitu. Apa bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Dikumpulkan dulu pertanyaannya.
Itu yang sudah mengacungkan itu silakan. Moderatornya siapa tuh ini? Moderatornya siapa? Pak Afnan, Saya, Pak. Iya, jadi jangan konsentrasi. Nyalakan Adnan, nyalakan kameranya biar tahu nanti konsentrasi apa enggak. Baik, Ibu Sela, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini, saya mau bertanya tentang tadi yang kelainan pada sistem otot tadi. Di situ ada dikatakan tetanus. Nah, tadi Mas Furkon ya menyampaikan bahwa tetanus itu tanda-tandanya seperti ototnya itu kaku atau kejang seperti itu. Nah, ketika Mas Furkon mengatakan seperti itu, maka nantinya bisa memunculkan miskonsepsi. Kenapa? Nantinya itu ada orang yang menganggap bahwa aduh ototku kayak kejang, kemeng kayak gitu misalnya. Itu bisa dianggap orangnya tetanus seperti itu. Apakah tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal seperti itu, Pak Furkon? Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Fadila, dipersilakan. Iya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang mekanisme kerja otot ya. Jadi gini, ini juga yang buat saya penasaran. Setiap kali saya bangun tidur, ya, saya itu menggenggam tangan. Tapi kenapa kok genggaman tangan saya itu nggak bisa erat gitu loh. Padahal saya itu sudah berniat, maksudnya itu, oh aku ingin menggenggam tangan. Tapi kenapa ketika bangun tidur, tangan saya itu nggak bisa menggenggam dengan erat. Seperti gini. Dan pengalaman ini tuh juga ternyata nggak terjadi di saya aja. Padahal ketika waktu itu saya itu sudah posisi sadar dan saya juga apa ya istilahnya itu dan melakukan sadar dan berniat untuk melakukan genggaman tangan. Tapi ketika mungkin sudah selang beberapa menit gitu atau sekitar setengah jaman setelah saya bangun tidur itu ketika hasrat saya itu ingin melakukan genggaman tangan yang erat dan itu bisa menggenggam tangan erat gitu. Bisa dipahami atau enggak ya? Bisa Ibu, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Selanjutnya Ibu Agustina, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi pada penjelasan teman-teman tuh ada pada slide yang tentang jaringan serabut dan ligamen itu memungkinkan terjadinya sedikit gerakan gitu. Tetapi teman-teman belum menjelaskan lebih lanjut kenapa pada jaringan itu tidak terjadinya itu hanya sedikit gerakan. Kenapa seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada hubungannya dengan fisika tadi. Teman-teman sampaikan bahwa untuk mengangkat beban itu kan harus ada sudut idealnya itu. Nah, kira-kira berapa sudut ideal bagi seseorang untuk bisa mengangkat beban sehingga meminimalisir resiko cedera pada orang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Pak Ilham, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menanyakan terkait yang dijelaskan tadi, yaitu di slide PPT-nya, di slide ke-20 ya, tentang struktur tulang. Nah, itu di gambarnya itu ternyata di gambarnya itu kalau interpretasi saya ya, itu di dalam tulang itu ada pembuluh darahnya. Nah, itu apakah benar yang seperti itu? Atau mungkin saya yang memang kurang tahu kalau di dalam tulang itu ternyata ada pembuluh darahnya. Terima kasih.
Ya, ini dulu ditanggapi, silakan. Ayo penyaji, silakan. Nggak usah urut, yang penting yang bisa jawab dulu, silakan. Cek. Moderatornya boleh loh ikut jawab, silakan. Baik, saya Halo. akan mencoba Ya, untuk silakan. menjawab dari pertanyaan Bu Fadilah yang menyebab tangan nggak tergenggam ketika bangun tidur, gitu ya. Nah, menurut pengalaman saya Bu, ketika bangun tidur emang tangan itu kram gitu Bu. Karena kan kita tidur kita nggak tahu posisi tubuh kita kan Bu, tanpa sadar. Dan ketika kita bangun tidur, sebenarnya tangan kita tuh kram sehingga kita belum bisa menggenggamnya gitu. Mengapa kram? Mengapa kram? Karena ini Pak, posisi kita tidur Pak. Saat kita tidur Kalau kan posisi tidurnya sudah ya, betul, sudah baik. Ya, nanti Mbak Fadila yang meluruskan ya. Jadi kalau misalkan komplain oleh saudara Rizky Afnan bahwa saudari tidurnya posisinya salah sehingga jadi kram, maka boleh untuk mengkomplain ya. Jangan menyerah begitu saja. Iya, Pak. Maksudnya itu kalau misalnya kram, masa setiap bangun tidur saya itu kram? Karena waktu itu ya karena ini saya penasaran, hari pertama saya coba gitu. Ini pengalaman saya waktu saya SMA sebenarnya. Kalau untuk sekarang saya tidak mengamati lagi. Kemudian besoknya saya coba lagi, saya begitu. Terus saya tanya adik saya begitu. Sampai besok-besoknya itu begitu. Kalau misalnya kram, saya tiap hari itu kram. Gitu loh, Pak. Jadi analisis Maksud saya itu, Anda, kesimpulan kram itu salah gitu ya. iya, terus gini, Pak. Apakah itu ada batasan terhadap maksudnya itu, kan waktu itu posisinya itu saya sadar. Terus kerjanya otot saya itu juga sadar. Tapi kenapa kok ketika saya sadar dan saya ingin melakukan itu, padahal biasanya kan kalau misal yang saya tahu kalau misalnya ketika otot itu sadar, kayak seperti ini, saya ingin menggerakkan tangan saya, gitu. Itu kan gerakannya kan langsung sesuai gitu loh, Pak, sesuai dengan porsi yang saya inginkan. Tapi ketika saya bangun tidur itu, saya juga sudah sadar, saya ingin menggenggamkan tangan saya, cuman kenapa kok porsi yang saya capai untuk menggenggam tangan saya itu enggak sesuai dengan yang saya inginkan, padahal posisinya sama-sama sadarnya gitu. Saya coba menjawab Gimana ya. Mas? Ya, Coba Anda dan kelompoknya ya, jadi ojo kue tok sakno. Iya Pak. Gini Bu,
Itu mungkin dari kegiatan ibu sebelum tidur, otot terlalu lelah sehingga diistirahatkan dan ketika bangun agak kaku tangannya gitu. Itu pengalaman saya ketika saya biasanya itu petani bu, Pak Bu ya, kan kerja nyangkul gitu Bu, kan udah lelah itu terlalu dipaksakan, ketidur dia bangun, tuh tangan agak persendiannya terlalu kaku gitu Bu. Ya wes, Sehingga oke. walaupun Nanti ditambahi oleh Fadila Yulianing. Saya harapkan puas dulu. Kita ganti pertanyaan yang berikutnya. Yang anggota kelompok lain tidak boleh cuek ya, karena kamu ikut tanggung jawab nyusun. Ini pertanyaan yang belum dijawab, masih ada 4. Cek. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ibu Pradia terkait cairan pelumas. Yang ditanyakan kalau nggak salah tadi, kandungan dari cairan pelumas itu apa? Begitu Ibu? Iya, betul. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, yang pertama dulu, yang kedua enggak usah. Ayo. Iya, yang pertama penting Bapak. Kita perdalam ilmunya. Yang pertama, yang perdalam ilmunya saja. Yang jelas tanpa kita sadari setiap harinya sendi kita gunakan dalam aktivitas ya, baik aktivitas yang ringan maupun yang berat. Ya tentunya itu harus diimbangi dengan pelumas yang ada pada sendi kita supaya tidak terjadi gangguan-gangguan pada sendi. Terus apa aja yang ada kandungan pada sendi? Di situ glukosamin itu sangat penting pada sendi untuk pelumas sendi. Di situ ada juga misal kita bayangkan kalau misal tubuh kita tidak dilengkapi dengan persendian, tentu mustahil bagi kita untuk dapat bergerak ya. Kalau misalnya tubuh kita tidak dilengkapi dengan persendian, otomatis sendi kita butuh. Iya Bapak. Relevan dengan pertanyaannya itu. Relevan dengan pertanyaan. Pertanyaannya hanya apa senyawa itu saja. Sudah tidak usah panjang-panjang. Iya. Glukosa yang paling berperan penting dalam sendi kita. Bukan glukosa tapi glukosamin ya. Oke. Oh ya, glukosamin. Pertanyaan berikutnya. Maaf, ya glukosamin Bapak. Pertanyaan berikutnya. Apa tadi? Pertanyaan Pak Ilham juga belum dijawab. Pak Ilham terheran-heran ternyata di tulang ada darahnya. Lah ini apakah betul? Silakan. Ya kalau tidak ada darahnya, terus dapat makan dari mana sel-sel tulangnya itu ya? Oke, sel-sel tulang itu sel-sel seperti sel-sel yang lain, perlu makan, perlu oksigen. Siapa yang ingin mati nganggur? Nah, pasti ada suppliernya. Suppliernya ya ada pada darah ya. Sudah tak wakili satu jawabnya, Mas Ilham. Saya paksa puas ya. Dianggap saja puas ya terjawab ya. Jadi karena sel-sel tulang itu mirip dengan sel yang lain, sehingga dia perlu makan, dia perlu oksigen, maka suatu kebutuhan mutlak adanya darah tersebut. Oke, yang lain sisanya. Yuk.
Ini kok jadi pendiam ini penyajinya. Cek, ya Bapak. Ini saya Ya, akan yuk menjawab pertanyaan yang kedua, kelainan pada sistem otot yaitu titanes. Ya, perlu diketahui titanes itu kelainan yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang tubuh kita. Dan itu bukan cuma menyerang pada tubuh, juga menyerang pada otot. Akibatnya itu berakibat pada otot kita juga. Diluruskan konsepnya. Tidak hanya menyerang tubuh tetapi hanya otot, maksudnya gimana? Maksudnya itu titanes bukan menyerang pada tubuh kita yang luka saja, Bapak. Akibatnya bukan di situ, cuman berakibat pada otot kita yang lain. Begitu. Penyebabnya adalah bakteri Clostridium Ya, Clostridium tetani. tetanii, ya. Tetapi tidak boleh dibalik. Apakah kejang itu? Nah, jadi kalau Clostridium tetani penyebab kejang, tapi tidak semua kejang karena Clostridium tetani. Karena Gitu bakteri aja, wes. Ya, wes dah. Apa yang belum terjawab? Satu lagi tadi Bu Agustina, Ya. Bu Agustina. posisi sudut Bu ya. Iya Pak. Sudut yang Maksudnya kalau kita angkat berat tuh harus gimana? Itu posisinya kalau dari yang saya baca Bu, itu tergantung bebannya. Jadi nggak bisa ditentukan, kan lain, setiap beban kan berbeda-beda beratnya, jadi posisinya berbeda-beda pula gitu Bu. Gitu gimana Bu? Puas? Karena nggak bisa saya tentukan, tergantung beratnya Bu. Kalau beratnya saya 15 kilo, cara ngangkat titik posisinya kan berbeda-beda, saat 15 kilo, saat 20 kilo gitu. Atau ya, saat lihat wajahnya mereka ngangkat galon. Ya. Ya, jadi saya izin untuk menengahi supaya tidak berlarut-larut dan berdarah-darah ya. Ya, Silakan. jadi mohon izin Pak Moderator, Bu Rofiatul Alia, Ibu Rizky Nurfadilah yang sudah menaikkan tangannya ke atas. Jadi saya menjawab pertanyaan Fadilah Yulianing. Nah, itulah mengapa ketika kita olahraga diminta exercise dulu, ya, karena kita mensinkronkan antara keinginan dengan badan, ya, antara pikiran dan badan. Nah, dengan masih belum connect-nya dengan baik, maka ya setengah mimpi gitu ya. Nah, saya itu juga setengah mimpi. Mungkin ketika Anda mimpi menggenggam sesuatu ya berat gitu ya. Tetapi kenyataannya Anda hanya memegang tangan sebelah Anda, orang tua Anda atau saudara Anda, hanya anggang-anggang saja. Itu karena belum menyatunya antara pikiran dan badan. Nah, exercise memungkinkan keduanya akan atau sadar dengan baik, sehingga nanti kalau ingin mengeraskan ataupun tidak keraskan, itu cocok antara otot dengan pikiran ya, pikiran. Kemudian untuk Mas Rifki Afnan dan temannya, apakah jantung termasuk alat gerak, Mas? Mas? Tidak, Bapak. Kenapa kau bawa masukkan anggone peta konsepmu? Otot jantung, otot polos, kenapa? Karena kamu sedang membahas tentang alat gerak. Halo.
Karena mengikuti peta konsepnya, Pak. Ya, peta konsep. Jadi tidak semua yang benar harus Anda katakan, tetapi katakanlah yang benar. Kalau nanti kita sedang membicarakan masalah macam-macam jaringan otot, cocok. Tapi kalau kita alat gerak, maka otot yang cocok dengan alat gerak, otot yang mana? Adakah otot polos dikaitkan dengan alat gerak? Halo. Loh, ini penyaji ini kok langsung jadi pendiam toh? Ya, jadi memang betul otot itu ada 3 macam, tetapi kamu sedang membicarakan tentang sistem gerak. Maka cara membedakannya adalah alat gerak pasif, alat gerak aktif. Yang pasif mana? Yang pasif mana? Ini tampaknya Anda nyusun tapi tidak ngerti gitu ya. Ayo kelompoknya jawab dulu. Dimana kayak saya loh nih, 50 loh nih kalau tidak jawab. Ayo. Nah, kamu masih baca kan? Alat gerak pasif yang mana? Alat gerak aktif yang mana? Alat gerak aktif itu rangka, Bapak. Nah, aktif ya. Jadi aktif salah rangka. Jadi rangka dengan otot, aktif rangka. Itu tak kamu sampaikan tadi di depan ya, maka itu salah kaprah, itu terbalik. Jadi siapa aktif, siapa pasif. Jadi rangka tanpa otot bisa bergerak? Tidak. Rangka tanpa digerakkan otot bisa bergerak? Tidak, Bapak. Bisakah otot bergerak sendiri? Bisa, Tidak, karena bisa dia juga. aktif. Nah, ono sing gedek ayo ketahuan gedeknya ya karena kameranya dinyalakan. Jadi yang aktif dan pasif saja kamu terbalik. Mas Furkon, Mas moderator. Ya. Jadi siapa digerakkan oleh apa itu yang menentukan gerak. Nah, dari gerak aktif dan gerak pasif, maka kita bisa menggolongkan siapa yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah otot. Otot apa yang menggerakkan? Yang menggerakkan mau tidak mau adalah otot lurik saja. Gak usah otot jantung, gak usah otot polos, karena dia tidak menggerakkan tulang. Apa peranannya pada tulang? Tidak ada. Gitu ya. Jadi tidak semua yang benar harus kamu katakan, tapi yang kamu katakan haruslah benar. Ya? Oke, wis nek para Rajo sing ngomong tok nanti mendominasi. Sekarang saya kembalikan ke Mas moderator ya untuk menampung 5 pertanyaan berikutnya. Silakan. Wajahku cek gak serem-serem teman tak mati. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menambahkan presentasi yang kelompok kami sampaikan barusan. Dipersilahkan. Ya, mungkin Ibu Rofiatul Aliyah dan Ibu Yoriska mengangkat tangan. Dipersilakan. Ibu Rofi dan Ibu Yoriska. Saya ingin tanya, kalau orang yang memiliki sakit tulang belakang karena kesalahan duduk, itu apakah bisa disembuhkan dengan memperbaiki pola duduk? Soalnya ada keluarga saya itu yang punya penyakit seperti itu sampai tua walaupun sudah diperbaiki itu nggak
nggak sembuh, padahal sama dokter itu katanya bisa gitu. Terima kasih. Ya mungkin langsung saya tanggapi ya Bu Yuriska. Di situ kelainan pada tulang belakang itu ada lordosis, skisofis, dan skoliosis, di mana itu ada pembengkokan ke depan dan belakang, terus ada ke samping kanan maupun ke kiri. Di situ mungkin untuk menghindari kelainan itu kita secara dalam duduk itu harus dengan posisi tegak, tidak condong ke belakang, tidak condong ke depan, ataupun tidak condong ke samping kanan atau kiri. Itu mungkin yang dapat meminimalisir terjadinya kelainan pada tulang belakang, diperbaiki dari posisi duduk. Artinya tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang, baik atau ke kanan dan ke kiri. Karena itu condong ke depan, ke belakang, dan ke samping itu merupakan kelainan yang terjadi pada sistem tulang belakang kita. Kita perbaiki dari posisi duduk. Itu untuk mencegah terjadinya kelainan itu, Ibu. Apakah bisa diterima, Bu Yuriska? Berarti itu tidak bisa disembuhkan dengan memperbaiki pola duduk gitu ya, hanya bisa mungkin mencegah atau mengurangi gitu. Ya. Ya mungkin dengan memperbaiki pola duduk itu bisa mengurangi. Nah, kalau saya boleh tahu itu kelainannya apa? Gimana Bu? Lordosis, skisofis, apa skoliosis? Saya nggak tahu namanya, cuma dia itu sering duduknya membungkuk ke depan gitu. Oh, iya, dia itu lordosis Bu. Membungkuk ke depan. Itu bisa diminimalisir dengan duduk yang benar posisinya, yaitu tegak. Mungkin begitu Ibu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Bu Rofiatul Aliyah. Mengangkat tangan. Baik. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Furkon. Kalau izin bertanya, yang ingin saya tanyakan yaitu kenapa ya kalau orang yang sering berolahraga itu dia punya gerak yang lebih luas dan lebih lama, kayak bisa berjalan kiloan meter kayak gitu. Sedangkan orang yang jarang olahraga itu cepat lemas. Bahkan kalau bangun tidur itu tulangnya kayak nyeri, sakit gitu, Pak Pur. Oh, begitu Ibu ya. Nggih. Mungkin langsung saya tanggapi Ibu. Monggo Pak Begini, Furkon. ya, karena tubuh kita ini merupakan aktif ya setiap hari. Itu juga keaktifan tubuh kita itu mempengaruhi daya kerja tubuh kita, Ibu. Mungkin semakin banyak kita olahraga, itu sendi kita akan semakin kuat untuk beraktivitas. Mungkin itu bisa disebabkan, kan tadi pertanyaannya, orang yang sering berolahraga dapat memiliki atau bisa memiliki gerak yang lebih luas dibandingkan orang yang jarang olahraga. Begitu Ibu ya? Iya, betul Pak Furkon. Mungkin orang yang begini Bu, orang yang berolahraga itu sendi-sendinya sudah terlatih setiap hari, bergerak aktif, dan yang jarang olahraga itu sendi-sendinya jarang bergerak begitu. Itu yang menyebabkan orang yang sering berolahraga itu memiliki gerak yang lebih banyak, lebih luas, lebih tahan lama. Itu mungkin dari saya, atau mungkin Pak Afnan dapat menambahkan pertanyaan dari Bu Rofi. Baik, saya akan mencoba menambahkan. Nah, karena orang sering berolahraga itu kan membutuhkan energi untuk menggerakkan yang itu bergantung pada pola makannya juga gitu.
Jadi orang yang sering berolahraga makanannya biasanya teratur gitu karena dia rajin olahraga. Jadi sehingga energi yang dibutuhkan untuk pada sendi tulang itu bertambah gitu. Untuk Bu Ropi, apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Oke, terima kasih Pak Furkon, Pak Afnan, sudah sangat memuaskan. Jadi intinya ketika kita ingin otot kita, tulang rangka kita juga sehat, kita juga perlu aktivitas yang lebih ngaten nggih, sama pola makan agar gizi kita juga tercukupi. Ngaten nggih? Iya, Ibu. Oke, terima kasih Pak Afnan, Pak Furkon. Untuk Ibu Nur ingin bertanya, silakan. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang kejadian yang pernah saya tahu ya, pada penderita stroke biasanya. Nah, yang saya tahu itu tangan dan kakinya itu malah tidak bisa digerakkan gitu. Nah, apakah ada hubungannya antara stroke dengan sistem geraknya mereka gitu loh. Nah, apa yang menyebabkan tangan dan kakinya itu tidak bisa bergerak? Nah, sedangkan yang saya tahu searching di sini, stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, ini kan kayak pasokan darah ke otaknya itu berkurang gitu. Nah, kok bisa sampai tangannya itu gak bisa gerak? Nah, bagaimana mekanismenya dan apa penyebabnya kok bisa tangan dan kakinya itu sampai gak bisa bergerak gitu, Mas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya ingin mencoba menjawab. Tadi kan Ibu bilang karena darah tidak sampai ke otak gitu, Bu, ya, yang Ibu baca dari internet itu. Nah, kita untuk menggerakkan badan kita itu melalui perintah otak dulu gitu, Bu. Untuk menggerakkan contohnya tangan, kaki, beda kalau misalnya gerak refleks gitu, Ibu. Jadi karena dia darah yang stroke tadi, dia perintah dari otak tidak terespon oleh tubuh gitu, Bu, menurut saya. Sehingga tangannya tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak gitu. Bagaimana dengan jawaban saya, Ibu? Mungkin saya menambahkan sedikit, Bu, ya, sebelum Ibu menanggapi. Ini saya juga pengalaman karena salah satu anggota keluarga saya itu dulu ada yang kena stroke, dan setelah konsultasi ke dokter itu salah satu sarafnya itu tersumbat. Kita ketahui bersama bahwa sistem saraf, pusat saraf itu ada di otak ya, kepala kita. Di sini kalau misal salah satunya yang Ibu sampaikan tadi, aliran darah di saraf itu tersumbat yang ke otak, otomatis dari otak tidak dapat diteruskan ke seluruh bagian tubuh. Itu mungkin yang menyebabkan salah satu bagian tubuh kita itu tidak dapat bergerak, karena yang dari yang di otak itu tersumbat saluran darahnya. Begitu mungkin. Apakah bisa diterima, Ibu? Bisa diterima, berarti kan karena perintah dari otak itu tidak direspon oleh tubuh ya, itu ya, Pak. Iya, Ibu. Iya, begitu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke penyaji. Baik, terima kasih, Ibu. Ini ada Ibu Rofi ingin bertanya kembali, dipersilakan. Sampun Pak Afnan tadi. Mohon maaf. Sampun. Belum Ya. dilanggar. Yang belum, ayo. Tadi Bu Putih. Iya, sudah Pak Afnan. Janjinya semua sudah punya pertanyaan. Baik, Ibu Putih, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Afnan. Yang ingin saya tanyakan itu, yang saya ketahui di PPT, di sana kan ada miskonsepsi yang terjadi. Lalu menurut Bapak Penyaji, alternatif remediasi dari
dari miskonsepsi yang Bapak presentasikan itu seperti apa, nggih? Terima kasih. Ini pertanyaan penghabisan ya, karena ujung-ujungnya dari semua pertemuan ya ini gitu ya. Oke, silakan Mas Afnan dan temannya. Ayo, jawab. Baik, Ibu Putih, saya mencoba untuk menjawab. Untuk miskonsepsi itu kembali kepada guru yang mengajari murid-muridnya gitu. Jadi cara menerangkannya, cara penekanannya dalam perbedaannya itu contohnya kayak otot lore atau polos gitu. Mas Afnan sudah ngajar? Belum, Pak. Mas Afnan sudah ngajar? Belum, Pak. Halo? Oh Belum, iya, Pak. saya khawatir nanti kalau ngajar terus muridnya pada ketegasannya. Mohon izin saya ambil alih pimpinannya pada moderator dan pada penyaji. Saya ambil alih sebentar. Nanti setelah itu kalau ingin menunaikan tugas mulia menjawab pertanyaan, karena saya tetap mewajibkan semua menyusun sebuah pertanyaan. Ya, bagi yang sudah dijawab, entah benar entah salah jawabannya, saya hargai, ya, saya hargai. Bagi yang belum, saya berikan waktu setelah saya presentasikan sesuatu. Yang pertama, itu harus akademis, artinya akademis asalnya dari mana. Jadi manakah yang berpeluang? Saya ambil contoh. Bicep, otot bicep dan tricep. Miskonsepsinya menurut Anda apa, Mas? Bicep itu kan di sini ya. Nah, di sini. Miskonsepsinya di mana? Anda katakan bahwa ketika ini berrelaksasi, ini berkontraksi. Yang betul kebalik. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu diluruskan. Dia sedang mengangkat barang atau dia sedang menurunkan barang? Karena keduanya itu jawabannya betul. Ototnya antara tricep dan bicep itu bekerjanya selalu berkebalikan. Ya, selalu berkebalikan. Kalau dia mengangkat barang, maka yang kontraksi yang mana? Nah, ketika dia menurunkan barang begini, maka yang kebalikan tadinya kontraksi jadi relaksasi, yang tadinya relaksasi jadi kontraksi. Jadi tidak pernah dua-duanya itu bekerja bersamaan, karena dia untuk menurunkan maka satunya harus kendor, satunya harus kencang. Kapan kencang, kapan kendor tergantung temanya adalah dia menarik atau dia menurunkan. Jadi jangan menyimpulkan terlalu tergesa-gesa bahwa itu adalah miskonsepsi karena terbalik. Nah, ketika kita mempelajari sistem gerak, maka harus ya, wajib hukumnya adalah membatasi ruang gerak kita, membatasi kepala kita, bahwa yang kita bahas adalah semua organ yang terlibat di dalam gerakan. Jangan ngomong sendiri, Mbak Yuriskan. Jadi jangan sampai kita menjelaskan materi yang bukan sistem gerak. Ya, apa contohnya? Otot polos, otot jantung. Otot polos dan otot jantung tidak ikut sistem gerak.
Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi miskonsepsi, jangan karepmu sendiri, tetapi bacalah sumbernya. Nah, mengenai caranya, karena terbalik-balik cara mengajarkannya, tergantung konsep itu apa. Kalau tadi tentang riset dan riset, maka kita bisa gunakan animasi untuk mengatasi hal tersebut. Maka nanti setelah saya mengundurkan diri, kalau saya harus masuk kelas yang lain, mohon maaf jam 10, nanti jamnya bebas ya, dan kalau ingin akan tetapi saya membuat ya, nanti yang tidak buat pertanyaan dapat nilai ya, dan semua pertanyaan harus dijawab. Orang penting benar salah ya, nanti akan ya, yang penting harus direspon ya. Saya harapkan ini bukan pembelajaran yang selesai sampai di sini, tetapi inilah cara kita untuk belajar. Kita harus mau belajar walaupun itu bukan bidang kita. Mas Rifki Afnan dan temannya Mas Furqon, itu basicnya apa? Fisika, kimia? Fisika, Bapak. Fisika, oke. Iya. Aspek fisika tadi, wah sudah ngomong panjang ya tentang. Nah, ada yang meneliti mengenai gerakan. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menerapkan bahwa semua ciptaannya pasti efisien. Nah, tadi kan dikatakan oleh Ibu Agustina tentang diri tumbuh dan sebagainya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun tentang ciptaan Tuhan yang ada pada kita, termasuk pada sistem gerak. Ya, pada sistem gerak. Nah, oleh karena itu sekarang manusia membuktikan tentang kebenaran tersebut dengan matematiskan. Kamu ukur titik tumbuhnya, kamu ukur momen kelembabannya dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah menunjukkan bahwa ingin menggarisbawahi bahwa Tuhan itu, Allah itu sudah sempurna menciptakan sistem gerak manusia. Mengapa kalau mengangkat beban yang berat, maka kita langsung, tapi kita harus mengambil kuda-kuda dulu. Ya, beda antara kalau misalkan kamu angkat berat ya, sambil duduk gini, 75 kg kamu angkat pertama satu, tidak bisa. Tapi kita berdiri dulu, ambil posisi yang enak, kuda-kuda dulu, kemudian mungkin 75 kg, 50 kg. Nah, untuk Mas Furqon dulu guru nih ya. Nah, guru sini Mas Furqon ini mungkin 50 kg. Ya, 5 kg saja sudah cukup. Tetapi jangan harap pada posisi yang mengapa dihitung fisikanya, maka bebannya ada di mana, titik tumpunya ada di mana. Sekarang tidak mungkin angkat beban 50 kg itu dalam posisi seperti ini. Tetapi apakah berhenti sampai situ? Tidak, ya, karena kita makhluk ciptaan manusia ciptaan Tuhan, maka pasti ada caranya. Tapi ada batasnya. Kalau atau mobil Innova buat yojo ya, karena nggak kuat itu ya, tapi kalau sepeda motor masih kuat ya. Saya harapkan pembelajaran ini membuat kalian terstimulasi lagi untuk belajar dan lebih mencintai walaupun bukan bidangmu. Nah ya, bidangmu, dan ya selalu skeptis. Yota, ya bener tak seperti ini. Nah, skeptis itu penting ya. Nah, skeptis itu penting. Tetapi nanti jangan skeptis terus, tetapi setelah mendapatkan buktinya, maka saya harapkan nanti kamu meyakini itu dan menyimpulkan secara benar. For ini terima kasih sudah yang ngerek siapa lagi? Yang merekamkan? Saya, Bapak. Terima kasih yang saya ya, Aprilia Santoso yang kemarin tampil ya. Terima kasih Mbak Aprilia. Nanti saya tunggu hasil rekamanmu
Dan Pak Rajo izin pindah ya, sudah tepat jam 10. Saya izin pindah ke kelas yang lain dan silakan kalian berdiskusi. Ingat pesan Pak Rajo, 1 siswa 1 pertanyaan. Kewajiban dari penyaji, jawablah setiap pertanyaan. Ya, sehingga nanti Mbak Dela dan Mas Sigit yang akan bertanya berikutnya ini bisa kamu layani dengan baik. Terima kasih atas atensinya. Oh iya, barangkali dari kalian akan kalau tahu-tahu Pak Rajo pergi terus menyisakan masalah kan tidak baik ya. Oke, barangkali ada tanyakan silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Saya hitung sampai 10. Terkait, maaf Bapak, saya mau tanya Oh, iya. terkait diskusinya Silakan. itu di Google Classroom atau di Vinesa nggih, Bapak? Waduh, aku gak Google Classroom ae. Aku nek Vinesa ora tahu buka ya, gak apa-apa ya. Ya. Mohon maaf, di Google Classroom boleh, di nek Google Meet nanti ya forumnya seperti ini, Google Classroom saja ya, Kak Rojo. Oke. Terima kasih Mbak Risma Umami. Nggih, Bapak. Ya. Yang lain? Saya izin bertanya boleh Bapak? Boleh, sangat boleh. Iya, saya kan termasuk penyaji karena ini waktunya di rumah saya ini hampir Jumatan. Semisal nanti ada pertanyaan yang saya jawab setelah Jumat, itu bagaimana Bapak? Tidak saya jawab langsung gitu, karena di sini sudah hampir Jumatan Bapak. Siap-siap Bapak. Paham ya. Apa negara, apa kowe tok sing Jumatan ya. Jadi saya katakan tadi kataku boleh sinkron, boleh asinkron. Kamu jawab nanti sore lo boleh. Siap. Kamu baca, kamu boleh ya. Yang lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan ke saya. Bila hidayah. Walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Harjo. Terima kasih Pak. Terima kasih penyaji. Sama-sama. Berarti ini langsung tulis di GCR ya Pak pertanyaannya? Iya, langsung. Oke, udahlah. Ya, nah, untuk minggu depan semangat ya. Saya sudah jantungan. Itu pertanyaannya harusnya yang jawab para dokter.